Oke, kali ini kita akan bedah salah satu cerita paling dramatis dalam sejarah. Kisah hidup Raja Daud. Tapi, ini bukan cuma cerita soal raja hebat ya. Ini tuh cerita tentang kemuliaan, iman, tapi juga kejatuhan yang tragis banget. Gimana enggak, kitab suci aja sampai kasih dia gelar tertinggi, orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi, justru di situ misterinya. Yang bikin ceritanya seru banget itu ya kompleksitasnya ini. Di balik pujian setinggi langit itu, ada cerita yang penuh banget sama kontradiksi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang pahlawan yang udah diurapi Tuhan malah bisa bikin kerajaannya sendiri, bahkan keluarganya sendiri hancur berantakan? Oke, kita cari tahu jawabannya. Perjalanan Daud jadi raja itu mulainya nggak pakai pesta, tapi justru dari duka. Dan disinilah karakternya benar-benar diuji pas dia harus ngadepin kematian raja sebelumnya, Raja Saul. Dan di sini nih kita lihat integritas Daud yang luar biasa. Bukannya seneng saingannya mati, dia malah beneran berkabung. Dia bikin nyanyian busur buat menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Coba deh bayangin, langka banget kan sikap kayak gini? Nolak bangun kerajaan di atas pembunuhan politik. Menyatukan Israel itu nggak instan loh. Prosesnya butuh 7,5 tahun perang saudara. Tapi ada pola yang menarik di sini. Ceritanya tuh selalu bilang, keluarga Daud makin kuat, keluarga Saul makin lemah. Ini bukan kebetulan. Ini seolah-olah cara Tuhan nunjukin kalau janjinya lagi diproses, pelan-pelan tapi pasti. Oke, sekarang kita masuk ke masa-masa keemasan pemerintahan Daud. Ini adalah masa di mana dia benar-benar nguatin kekuasaannya, baik secara strategi militer maupun secara rohani. Jadi, Yerusalem itu tadinya benteng yang hampir mustahil ditembus. Tapi Daud, jenius banget strateginya. Dia nemuin satu titik lemah, sebuah saluran air. Kemenangan ini bukan cuma kemenangan biasa loh. Dengan menaklukkan Yerusalem, dia dapat ibu kota yang netral, yang bisa nyatuin suku-suku di utara dan selatan. Makanya disebut Kota Daud. Langkah Daud berikutnya ini krusial banget. Dia jadiin penyembahan kepada Tuhan sebagai pusat kerajaannya. Lihat deh, dia sampai nari-nari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Tindakannya ini, yang bahkan diejek sama istrinya sendiri karena dianggap nggak pantas, justru nunjukin apa prioritas utamanya. Buat Daud, yang paling berkuasa itu bukan tahtanya, tapi kehadiran Tuhan lewat tabut perjanjian. Nah, disinilah kita sampai ke jantung teologis dari seluruh kitab ini. Ada permainan kata yang keren banget di sini. Daud tuh pengen bangun rumah fisik buat Tuhan. Ya, bait suci gitu. Tapi Tuhan malah ngebalikin rencananya dengan sebuah janji yang jauh lebih dahsyat. Justru Tuhan yang akan bangun rumah abadi, sebuah dinasti buat Daud. Janji ini punya 3 bagian penting. Keturunan, rumah, dan tahta. Kalau buat jangka pendeknya sih jelas ya. Ini nunjuk ke Salomo sama kerajaannya di Yerusalem. Tapi, coba kita lihat pemenuhannya dalam jangka panjang. Janji inilah yang jadi fondasi semua harapan tentang datangnya seorang Mesias, yaitu Yesus, anak Daud yang sejati, yang kerajaannya nggak akan pernah berakhir. Justru dari puncak kejayaan inilah ceritanya berbelok tajam, banting setir. Kita sekarang masuk ke bagian paling kelam dalam hidup Daud. Sebuah kejatuhan moral yang parah banget. Dan ironisnya tuh gini, dosa terbesar Daud itu nggak terjadi waktu lagi krisis atau perang. Justru kejadiannya pas dia lagi di puncak-puncaknya berkuasa dan nyaman. Waktu dia seharusnya mimpin pasukan di medan perang, dia malah milih santai-santai di istana. Cuma satu keputusan kecil, tapi itu membuka pintu buat kehancuran yang luar biasa besar. Nah, ini anatomi sebuah dosa. Lihat deh, gimana satu keputusan jelek nular ke keputusan-keputusan lain yang lebih parah. Mulainya dari malas, terus jadi nafsu. Dari nafsu, jadi penyalahgunaan kekuasaan. Dan puncaknya, buat nutupin semuanya, Daud ngelakuin hal yang gak kebayang. Ngerencanain pembunuhan salah satu prajuritnya yang paling setia. Tapi Tuhan gak ngebiarin dosa ini disembunyiin. Dia ngutus Nabi Nathan, yang dengan cerdiknya cerita dulu sebelum akhirnya nunjuk langsung ke raja dan bilang, engkaulah orang itu. Dan di sini kita lihat bedanya Daud sama Saul. Daud gak cari-cari alasan. Dia langsung hancur hatinya dan ngaku, aku udah berdosa sama Tuhan. Daud memang diampuni, tapi bukan berarti konsekuensinya hilang gitu aja. Nah, bagian selanjutnya dari cerita Daud ini jadi pelajaran yang pahit banget tentang gimana dosa, apalagi dosanya pemimpin,
dampaknya itu bisa luas dan panjang. Inilah hukuman yang bakal ngehantuin keluarga Daud seumur hidupnya. Pedang nggak akan pernah pergi dari rumahmu. Ya, jiwanya memang diampuni, hubungannya sama Tuhan pulih. Tapi di dunia nyata, konsekuensinya tetap jalan. Jadi semacam disiplin yang sakit banget. Dan bener aja, nubuatan Natan itu jadi kenyataan. Cepet banget dan brutal. Kekacauan gara-gara dosa Daud sekarang meledak di dalam keluarganya sendiri. Dari pemerkosaan, pembunuhan antar saudara, pedang itu benar-benar ngancurin rumah tangganya. Dari satu tragedi ke tragedi lainnya. Dan inilah titik terendah dalam hidupnya. Raja yang dulu begitu perkasa, sekarang jadi buronan. Dikhianati sama anaknya sendiri, ditinggalin rakyatnya. Bayangin aja Daud, jalan tanpa alas kaki sambil nangis. Ini gambaran kehancuran yang total banget. Kitab 2 Samuel ini unik loh, nggak berlahir pas Daud meninggal. Justru kitab ini ditutup pakai semacam epilog yang disusunnya artistik banget buat ngerangkum pesan utamanya. Struktur bab-bab terakhirnya ini bukan urutan waktu, tapi disusun kayak cermin gitu, artistik banget. Coba perhatiin polanya. Di bagian luar kita lihat dosa raja, baik Saul maupun Daud, bawa bencana buat bangsa. Masuk ke dalam kita diingetin kalau suksesnya raja itu tergantung pahlawan-pahlawannya. Dan pas di tengah-tengah, di puncaknya, isinya pujian Daud kepada Tuhan dan imannya sama janji kekal itu. Dan penutupnya ini brilian banget. Ceritanya berakhir di sini, di tempat pengirikan Arauna, di mana Daud bilang sesuatu yang penting banget. Dia nolak ngasih persembahan yang gratisan. Tindakan penyembahan yang berkorban inilah yang ngehentiin murka Tuhan. Dan ini kayak ngasih petunjuk, karena di lokasi inilah nantinya bait suci bakal dibangun. Sebuah penunjuk jalan ke pengorbanan yang jauh lebih besar lagi. Jadi intinya apa? Intinya begini, Daud dengan semua kemuliaan dan juga kegagalannya, itu ibarat sebuah bayangan. Justru kegagalannya inilah yang jadi bagian terpenting. Kenapa? Karena kegagalannya nunjukin dengan jelas banget kenapa dunia ini butuh raja yang lebih baik, Daud yang lebih besar, seorang raja sempurna yang gak akan pernah ngecewain umatnya. Dan kita tutup pembahasan ini dengan kembali ke pertanyaan tadi. Kisah Daud ini ngajarin kita kalau Tuhan itu bisa bekerja lewat kesuksesan, tapi juga lewat kegagalan kita. Pada akhirnya, justru kegagalan terbesar sang raja inilah yang paling keras teriak kalau kita butuh raja yang sempurna. Dan dengan begitu, sebuah tragedi besar diubah jadi penunjuk jalan menuju harapan tertinggi.